Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap kita dalam program Bible and Coffee. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat lawatan Tuhan. Hari ini kita akan melihat jamahan Tuhan, bahkan hidup kita semakin hari semakin diperbaharui, hidup kita semakin hari semakin mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita mulai bersama dengan Tuhan akan selalu Tuhan sertai dan Tuhan tolong. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkenanan Tuhan, karena berkat Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu, biar Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang menuntun kami dalam kebenaran, sehingga sepanjang hari ini kami dapatkan kekuatan daripada firman Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengalami kuasa Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran 15. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Dari Keluaran 15 ayat 22 dan 23, Alkitab bilang begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa tidak selamanya Tuhan sertai kita, tidak selamanya Tuhan tuntun kita, lalu kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Amin. Justru di sini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi terkadang ikut Tuhan kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Siapa kita kan gitu. Kita dipimpin Tuhan, kita diarahkan Tuhan supaya kita masuk dalam rencananya, bukan rencana kita. Kita masuk dalam keinginan dan kehendak Tuhan, bukan keinginan dan kehendak kita. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Mereka masuk dalam padang gurun Syur dan mereka kehausan. Mereka tidak mendapatkan air. Dan perhatikan ayat selanjut sampai 23, ayat 23. Perhatikan saudara. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi ketika bangsa Israel mengalami kehausan di padang gurun Syur dan mereka menemukan satu tempat, sudah dikasih dalam Tuhan, namun di tempat itu di Mara tidak ada ditemukan apa yang disebut dengan air. Ada air tapi airnya pahit, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita. Saya dapati suatu rema bahwa terkadang ikut Tuhan bukan cuma sekedar hal-hal yang manis yang kita dapati. Amin. Terkadang ikut Tuhan bukan cuma sekedar hal-hal yang baik yang kita dapati. Kenapa? Kalau saya pakai analogi, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup itu kalau kita terlalu banyak minum gula, makan gula, manis-manisan, kita bisa jadi kena penyakit gula. Iya kan? Harus dibarengi dengan ada yang pahit-pahitnya. Sekalipun pahit, namun itu bisa ngebalance, bisa menyeimbangkan. Jadi dalam mengiring Tuhan juga sudah dikasih dalam Tuhan, perlu adanya manis dan pahit kehidupan. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengerti terkadang ikut Tuhan tidak selamanya semuanya yang kita inginkan itu terjadi dan tergenapi. Ada kalanya yang Tuhan bawa ke tempat-tempat di mana hidup kita terasa pahit, hidup kita terasa bergoncang, hidup kita terasa tertekan, dan ini adalah bagian dari pembentukan, saudaraku. Iya kan? Jadi hari ini kita belajar bahwa pahit dan manis dalam kita mengiring Tuhan itu harus ada. Karena kalau terlalu banyak manis kita mengikut Tuhan, kita jadi anak-anak yang kepala batu, yang apa aja kita minta, kita ngarap, dan kita bilang ini mesti terjadi, saya mesti ini, saya mesti terjadi, saya doa ini harus ada. Kita akan jadi anak-anak yang gak menghargai pengorbanan Kristus. Namun sebaliknya juga, kalau kita hanya menerima pahit, sudah dikasih dalam Tuhan, maka hidup kita akan tinggal dalam kepahitan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Namun di sisi lain dia juga adalah Tuhan yang menghukum. Di sisi lain dia adalah yang memberi. Di sisi lain dia juga Allah yang mengambil. Dengan kata lain, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ada kalanya pahit dan manis berjalan bersama-sama.
Sehingga akhirnya kalau hari-hari ini kita sedang mengalami hidup yang pahit, saudara dikasih dalam Tuhan, ingat. Bangsa Israel pun ketika Tuhan izinkan keluar dari tanah Mesir, tidak selamanya mereka melihat apa yang mereka inginkan harus terjadi. Ada kalanya Tuhan membentuk mereka, ada kalanya Tuhan mendidik mereka, ada kalanya Tuhan memproses mereka dengan hal-hal yang pahit, dengan hal-hal yang menyakitkan. Tapi itu semua akan membawa setiap kita mengerti bahwa Tuhan ada membela kita. Kita mengerti bahwa di balik setiap penderitaan kita, kita akan mengalami kuasa lawatan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan ayat selanjutnya dari Keluaran 15. Tadi kita udah baca Keluaran 15 ayat 22 dan 23 sampai 23. Kita lihat bangsa Israel tidak mendapatkan air. Sekalipun mereka mendapatkan air di Mara, namun air itu pahit. Tapi kalau saudara baca sampai ayat 27, perhatikan ayat 27 saudara. Sesudah marah saudara dikasih dalam Tuhan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Jadi perjalanan mereka dari Mara, mereka menemukan tempat yang bernama Elim. Ada apa di Elim sana? Perhatikan. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wow, ini yang saya bilang, hidup itu gak selamanya terus berjalan pahit saudara. Ada kalanya Tuhan memutarbalikkan keadaan. Ada kalanya Tuhan memberikan hiburan di tengah-tengah kepahitan kita, di tengah-tengah kekecewaan kita, di tengah-tengah pembentukan kita. Tuhan memberikan penghiburan. Ini yang terjadi terhadap bangsa Israel ketika mereka masuk di Mara. Mereka memberontak, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Namun kalau mereka belajar mau sabar, maka ketika mereka masuk masa-masa di mana mereka akan melihat di tempat dinama Elim. Di sana ada apa yang kita catat? Ada 12 mata air, 70 pohon korma. Wow. Ini yang saya bilang, hidup itu jangan buru-buru menilai akhir, ini ada akhir dari segalanya. No. Kita mesti lihat di balik pembentukan saya hari-hari ini berarti ada apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau belajar, ada sesuatu yang Tuhan mau saya dibentuk, ada sesuatu yang Tuhan mau saya di balik semuanya ini ada apa? Sehingga akhir dalam setiap proses, dalam setiap pembentukan, dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah kita belajar satu hal. Dan pada akhirnya kita mengerti sudah dikasih dalam Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berdoa, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami masa-masa engkau tinggal di Mara, saya berdoa engkau sebentar lagi akan mengalami masa-masa engkau tinggal di Elim. Apa itu Elim? Engkau akan melihat bagaimana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dengan kata lain, engkau terpelihara, engkau diberkati, engkau terbentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Namun ingat, ada Mara sebelum Elim. Amin saudara. Ada pahit sebelum manis. Namun kita mesti mengerti bahwa dalam kehidupan ini susahan, kesenangan, pahit dan manis harus dirajut menjadi satu. Sehingga pada akhirnya kita memahami hidup itu gak selamanya apa yang saya harus minta harus terjadi. Karena saya tahu Tuhan mengerti kebutuhan saya. Karena saya tahu Tuhan, apapun yang Tuhan berikan itu baik buat saya. Sekalipun itu pembentukan, sekalipun itu pahit. Karena itu dari tempat ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini. Ingatlah, kalau engkau sedang ada di masa-masa di tempat sama seperti bangsa Israel di Mara, di mana segala sesuatu pahit, segala sesuatu tidak bisa dinikmati, tetaplah bersyukur. Karena mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, engkau akan melihat bahwa hidupmu akan mengalami tempat di mana Elim itu terjadi. Ada 12 mata air, 70 pohon korma dalam kehidupanmu. Sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati anugerah dan berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih karena kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah kalau hari-hari ini di antara kami yang mengambil bagian dalam saat teduh ini, ada kami masuk dalam masa-masa proses Mara Tuhan, tempat di mana bangsa Israel tidak mendapatkan apapun selain air pahit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya di balik rasa-rasa pahit, rasa-rasa di mana kami melihat ada kesusahan, kami tahu di balik semuanya itu ada penghiburan Tuhan. Dan kami akan mengalami masa-masa Elim di mana kami akan melihat berkat pemeliharaan anugerah Tuhan ketika masa-masa sukar ini kami lalui. Tuhan, hamba berdoa berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, mereka tetap kuat, mereka tetap dihiburkan, mereka tetap bersyukur karena mereka akan melihat tempat yang bernama Elim, tempat di mana tangan Tuhan memberkati dan tangan Tuhan memelihara mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita.
tetaplah bersyukur. Dan sebentar lagi engkau akan menikmati masa-masa elim. Tuhan Yesus berkati.